adalah seorang pria berusia 40 tahun yang mengalami depresi ringan setelah kehilangan pekerjaannya 2 bulan yang lalu. Ia sering merasa tidak berharga dan kehilangan semangat untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Hari ini, ia bersama istrinya Diana datang ke klinik ceria untuk melakukan terapi kognitif yang dipandu oleh 2 perawat. Siang Pak, Bu silakan duduk. Baik, terima kasih. Kenalkan, saya perawat Putri. Ada yang bisa saya bantu? Sus, saya membawa suami saya. Dia seperti kehilangan semangat untuk menjalankan aktivitasnya. Baik Ibu, kira-kira sejak kapan Bapak sudah mengalami seperti ini? Sejak kehilangan pekerjaannya, Sus. Baik, mari ikut ke ruangan dulu ya. Kita berbincang di dalam ruangan. Mari Pak, Bu. Putri mengantarkan istri dan pasien ke ruangan. Sesampai di ruangan, pasien dan istrinya disambut oleh perawat Dila sebagai terapi kognitif dan didampingi oleh perawat Putri. Assalamualaikum. Baik, Bapak dan Ibu silakan duduk. Baik, Sus. Siang Pak Bu, perkenalkan nama saya perawat Dila yang bertugas di sini dari jam 7 sampai jam 2 siang. Ada yang bisa saya bantu? Sus, saya membawa suami saya. Dia sering melamun dan tidak semangat sejak kehilangan pekerjaannya. Oh begitu, Ibu boleh sebutkan nama Ibu siapa dan nama Bapak siapa? Nama suami saya Bapak Diki dan saya Diana. Baik, namanya Ibu Diana dan Bapak Diki udah benar? Ya, benar, Sus. Suami Ibu itu sejak kapan ya Bu? 2 bulan yang lalu ada kayaknya, Sus. Baik Ibu, saya dan rekan saya akan melakukan terapi kepada Bapak Diki. Kami hari ini kita akan mencoba memahami pikiran-pikiran yang mengganggu Bapak dan mencari cara untuk mengatasinya. Bagaimana perasaan Bapak hari ini? Jujur saja saya merasa berat dan tidak berguna lagi. Bapak Diki, perasaan seperti itu memang wajar ya dalam situasi yang Bapak alami tiap hari ini. Kami akan membantu Bapak untuk melihat situasi ini dari sudut pandang yang berbeda. Tahap 1, perawat Dila dan perawat Putri akan melakukan identifikasi pikiran negatif tentang pikiran Bapak Diki. Bapak, di sini saya dan rekan saya akan melakukan identifikasi pikiran negatif pada pikiran Bapak. Mari kita duduk di bed terlebih dahulu ya Bapak ya. Saya atur, saya bantu. Bapak sudah nyaman dengan posisinya? Baik Bapak, di sini saya akan mencoba mengidentifikasi pikiran yang sering muncul di kepala Bapak. Yang bisa Bapak pikirkan saat merasa tidak berharga itu gimana ya Bapak? Saya sering berpikir bahwa saya adalah beban untuk keluarga. Saya tidak bisa memberikan apa-apa lagi untuk keluarga. Pak, sekarang mari kita tanyakan kepada diri Bapak sendiri, apakah ada bukti kuat bahwa Bapak tidak berharga untuk keluarga? Ya, saya tidak bisa bekerja lagi. Istri saya yang harus mengurus semuanya sekarang. Baik Pak, sekarang mari kita coba melihat hal ini dari sisi lain. Bu Diana, sebagai istri, bagaimana perasaan Ibu terhadap situasi ini? Tahap 2, perawat Dila dan perawat Putri melakukan perspektif terhadap keluarga. Saya memang merasa berat, tapi bukan karena Mas Diki menjadi beban. Saya khawatir melihat Mas Diki terus merasa sedih dan menyalahkan diri sendiri. Baik Ibu, itu namanya perspektif yang sangat bagus buat Ibu dan buat Bapaknya. Mendengar ini, apakah pikiran Bapak adalah beban masih terasa sejalan dengan kenyataan? Pikir mungkin saya terlalu keras pada diri sendiri, tapi tetap saja saya merasa gagal. Itulah hal yang baik ya Bapak. Kadang kita terjebak dalam pola pikir negatif yang disebut seperti menarik diri, yaitu menarik kesimpulan negatif besar dari satu kejadian. Dalam hal ini, kehilangan pekerjaan tidak membuat Bapak gagal sebagai seorang suami. Perawat Dila dan perawat Putri masuk ke tahap 3, yaitu reframing yang disebut mengubah pola pikir Bapak Diki. Pak Diki, mari kita coba mengganti pikiran bahwa kalau misalkan di diri Bapak saya adalah beban dengan pikiran yang lebih seimbang. Misalnya, apa yang bisa Bapak lakukan untuk tetap mendukung keluarga meskipun belum bekerja? Mungkin saya bisa membantu di rumah, seperti mengurus atau memasak.
Itu ide yang bagus ya Bapak. Pikiran seperti ini membantu Bapak melihat bahwa Bapak tetap berkontribusi meskipun caranya berbeda dari sebelumnya. Saya setuju, saya juga merasa lebih tenang kalau suami saya mulai melakukan hal-hal kecil seperti itu. Perawat Dila dan perawat Putri masuk ke tahap 4, yaitu latihan pikiran positif kepada Bapak Diki. Sekarang mari kita latih pikiran positif Bapak. Apa 3 hal baik yang Bapak miliki meskipun situasi sulit sekarang? Sebutkan 3 hal. Mungkin yang pertama, saya masih punya keluarga yang mendukung saya. Terus yang kedua, saya punya waktu lebih banyak dengan anak-anak sekarang. Yang ketiga, mungkin saya punya pengalaman kerja yang bisa saya manfaatkan di masa depan saya nanti. Bagus sekali Bapak Diki. Hal ini adalah kekuatan yang bisa Bapak gunakan untuk bangkit. Bapak sebelumnya Bapak punya hobi kayak hobi berolahraga atau berhobi renang atau gimana gitu, ada nggak Bapak? Mungkin hobi saya melukis. Nah itu hal yang bagus ya Bapak. Nanti saya dan teman saya akan melakukan terapi melukis kepada Bapak. Nah betul Bapak, ayo semangat. Kalau kayak begini terus, kasihan ke keluarga Bapak. Ayo bangkit lagi. Tapi saya sangat cemas tidak diterima lagi untuk bekerja kalau saya melamar pekerjaan. Tidak Bapak, kita harus berpikir positif. Buang pikiran negatif Bapak untuk melamar pekerjaan. Kalau Bapak masih merasa cemas, tidak semangat lagi, kasihan kepada istri Bapak kalau Bapak punya pikiran kayak begitu. Mas, jangan melamun, harus semangat. Ayo bangkit lagi sama-sama. Gimana Bapak akan mengubah pola pikir Bapak? Yesus, saya akan mencoba semangat lagi untuk melamar pekerjaan. Kalau saya kayak gini terus, kasihan juga istri dan anak saya, Sus. Betul sekali Bapak, saya dan rekan saya akan mendukung Bapak untuk lebih semangat lagi. Nah sekarang gimana perasaan Bapak setelah berbincang dengan saya dan perawat Dila? Saya menjadi lebih tenang dan mempunyai semangat kembali. Baik Bapak, sekarang kita akan melakukan terapi melukis ya. Ya baik Bapak, itu bagus buat mengubah pola pikir negatif Bapak untuk melakukan hal-hal yang Bapak sukai. Baik, Sus. Nah Bapak bisa mencoba melukis di sini. Nanti saya dan rekan saya akan temani. Apakah Bapak mau coba? Boleh. Bapak boleh saya lihat untuk gambarnya? Wah bagus sekali Bapak, ini hobi menggambar. Iya. Putri lihat bagus ya? Iya. Nah Bapak kedepannya kan Bapak sudah melakukan terapi kognitif melukis. Nah Bapak kedepannya kalau misalkan pikiran Bapak negatif lagi, Bapak bisa alihkan dengan hobi Bapak, yaitu dengan melukis. Mau melukis di kertas, mau melukis di bata juga bisa. Yang penting Bapak bisa mengubah pola pikir Bapak menjadi lebih positif. Nah Bapak juga harus semangat buat melamar pekerjaan lagi karena Bapak mempunyai potensi yang sangat bagus. Betul sekali, Bapak harus seperti ini terus ya Bapak. Ibu Bapak mungkin dari kami dicukupkan sekian. Kalau Bapak masih merasa ada yang mengganjal, boleh konsul lagi ke saya ya. Baik, Sus. Sebelum kita akhiri, apakah ada yang mau ditanyakan dari Ibu dan Bapak? Tidak ada, Sus. Kognitif kepada pasien Bapak Diki sudah selesai. Kemudian istri dan pasien Bapak Diki berpamitan kepada perawat Dila dan perawat Putri. Kalau begitu saya dan suami saya pamit dulu, Suster Dila dan Suster Putri. Terima kasih banyak ya. Baik, sama-sama. Nanti saya bantu. Saya bantu juga ya. Dengan bimbingan terapi kognitif, Bapak Diki mulai mengenali pola pikir negatifnya dan menggantinya dengan cara pandang yang lebih sehat. Dukungan keluarga, terutama istrinya, menjadi faktor penting dalam proses pemulihan ini. Langkah-langkah kecil yang dilakukan secara konsisten akan membantunya kembali menemukan semangat hidup. Dari roleplay ini, yang pertama, mengajarkan teknik terapi kognitif untuk mengatasi pikiran negatif. Yang kedua, melibatkan keluarga untuk memberikan dukungan emosional. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan komunitas terapeutik perawat. Yang keempat, membantu pasien menemukan langkah kecil menuju pemulihan.